Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 16 Maret 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Dia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Saudaraku terkasih, Yesus pribadi yang sangat istimewa, menarik perhatian banyak orang, seorang pribadi yang sangat dikagumi. Semua yang dilakukannya menjadi daya tarik bagi banyak orang. Namun sayangnya, banyak juga yang belum beriman kepadanya. Tapi juga banyak yang menjadi tersinggung dengan karya dan pelayanan Yesus, sehingga mereka dengan mudah menghakimi Yesus, bahkan mau menangkap dan membunuhnya. Di tengah keinginan banyak orang ingin menangkap dan mau membunuhnya, hadir seorang yang membelanya, yakni Nikodemus. Nikodemus seorang dari bangsa Yahudi yang pernah datang bertemu Yesus. Ia mengatakan kepada orang banyak itu, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Rupanya perjumpaan dengan Yesus sebelumnya telah mengubah cara pandang Nikodemus tentang Yesus. Nikodemus menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi seperti orang Yahudi lainnya. Saudaraku terkasih, dari kisah Injil hari ini saya ingin mengajak kita untuk membersihkan hati kita dari rasa iri, cemburu, berprasangka buruk, menuduh dan menghakimi sesama kita. Tapi jadikanlah hati kita tempat tinggal Tuhan, tempat damai dan sukacita tumbuh dan berkembang. Dan kunci dari semuanya itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa Nikodemus bisa berubah cara pandangnya? Karena dia pernah berjumpa dengan Yesus. Ia paham apa yang dilakukan Yesus. Dia paham apa yang dibuat Yesus, sehingga cara pandangnya berubah. Dan saya meyakini dikala kita berjumpa dengan Tuhan, berusaha menemui Tuhan setiap saat, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi kunci bagi kita, supaya hati kita
pikiran kita jangan dikuasai iri hati, kecemburuan, dendam, serakah, dan masih banyak hal lain negatif yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka pesan saya di masa Prapaskah ini, teruslah menemui Tuhan, berjumpalah dengan Tuhan. Karena dengan demikian hidup kita akan senantiasa diberkatinya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.